Karena itu akan membuat hidup lebih berwarna, ya kan? Iya, Nggak bosen, nggak bosen, nggak jenuh. nggak jenuh. Lo jadi punya goal di Iya, situ. terus juga waktu luang nggak terbuang sia-sia. Ya, dimanfaatkan sebaik-baiknya. Hidup cuma satu kali, ya kan? Betul. Waktu kita di dunia ini sebentar. Wanjay. Berat banget. Kembali di podcast kami berdua bersama gue Dias. Saya Kembara. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Seperti biasa, di podcast ini kami bakalan share pengalaman hidup kami terutama di bagian hobi, musik, dan otomotif. Jadikan pengalaman dan cerita orang lain sebagai pembelajaran buat kita. Sebelum kita masuk, mungkin kita bahas dulu podcast kita sebelumnya. Tuh, Jadi apa? Ini kita nggak bahas lagi soal teknikal, nggak bahas lagi soal pembahasan cara kita komunikasi, tapi kita lebih ke kontennya, Betul. isinya sendiri. betul. Karena dari apa yang kita dapat, kita udah cukup puas ya soal dengan video-video podcast kita sebelumnya. Udah Iya. mulai rapi, Iya. ya kan? Iya, jadi kalau ngomongin podcast yang sebelumnya sebenarnya kita pengen ngundang kawan-kawan nih buat nonton podcast kita dulu yang sebelumnya nih. Betul, karena bukan sementara ini sih, konten kita yang sekarang akan masih nyambung dari podcast yang sebelumnya. Lanjutan dari yang Lanjutan, kita masih tetap membahas soal dunia kerja, Betul sekali. dunia profesionalitas. Betul. Iya kan? Betul, oke. Podcast sebelumnya kan kita ada singgung sedikit soal kerjaan juga kan sebenarnya. Benar. Jadi Ya. kita kan di awal itu kemarin ngomongin Lu harus kerja atau ada jalan lain? betul. Iya. Kerja seumur hidup atau ada jalan lain? Betul. Nah, sekarang kita mau bahas di lingkup-lingkup itu juga. Tapi mungkin kita mau lebih ke bahas ke dunia kerjanya dulu kali sekarang ya. Iya, Ya. dunia Tapi kerjanya. enggak juga sih, bisa juga jadi ke di luar dunia kerja, wirausaha dan segala macamnya. Kalau sekarang podcast kita kali ini lebih ke arah pilihan. Pilihan, yes. Ini menarik. Pembahasan yang menarik. Benar. Karena tema kita kali ini adalah passion atau gaji besar. Passion atau gaji besar. Yes. Lu tim yang mana? Lu nih, bukan kita. Iya. Terus di kolom Tulis di komentar. kolom komentar di bawah, ya kan. Tapi kalau disuruh milih ya, lu sendiri nih, lu lebih milih gaji besar Mm-mm. atau passion? Ini Kalau- ini kita bukan ngomong dua-duanya ya, gue mau dua-duanya nggak bisa. Lu harus Oke. milih salah satu. Tapi Hmm. gua ngejawab ini di luar kondisi gua saat awal gua kerja ya. Mungkin kita bahas di kondisi sekarang. Di kondisi sekarang nggak, maksud gua jadi Hmm. kan kalau antara pilihan nih mau ngejar passion atau mau ngejar gaji besar itu kan berpengaruh besar Waktu kita mulai start karir dulu. start karir, gimana kondisi ekonomi kita juga kan berpengaruh besar kan. Benar. Dan mungkin akhirnya ke bawah sampai sekarang. Iya. Ya. Nah, ini gue pengen coba jawab kalau let's say kondisi ekonomi gue nggak ada pengaruh gitu. Jadi benar-benar pure kemauan gue. Pure kemauan lu. Dan Tapi gue lebih enggak sih, gue lebih setuju sesuai dengan apa yang udah lu alamin. kalau sesuai yang gue alamin ya dulu pasti gaji besar. Gaji besar. Sama. Tapi semakin kesini kan berubah kan. Betul. Iya, ada yang berubah kan. Nah, itu coba lo jawab. Lu bener-bener mau milih passion atau lu setiap tanggal 25 gajian? Gajian gede. Iya. Kalau di kondisi ekonomi stabil ya, bukan ekonomi mapan ya. Naik turun ya, Bu. Maksudnya cukup ya, Ya, cukup. Maksudnya ekonomi bercukupan gitu. Iya, cukup. Pasti gue lebih pilih passion. Passion ya. Passion. Kenapa lu pilih passion? Karena yang tadi gue bilang kan, kalau ngomongin pilihan ini antara passion atau gaji besar Oh. di kondisi gue awal dulu kerja, karena memang kebutuhan ekonomi gue saat itu ya kekurangan. Oke. Jadi gue nggak ada pilihan buat ngejar passion. Betul. Jadi Gitu. dulu tuh ya. Ya, jadi mau nggak mau apapun ada lowongan yang dapet kan, Sikat. sikat. Iya, duit. Intinya duit aja. Iya. Zaman dulu kan. Benar. Jadi memang nggak ada pilihan lah kalau masa itu ya. masa itu ya. Cuma Ya. kalau ya udah ngomonginnya sekarang, kalau lu tanya sekarang dengan kondisi sekarang, gue mau mencoba mengurangi sedikit-sedikit.
Oh, jadi lu mulai sekarang ke arah passion juga lah. Iya, jadi gue mulai mau mencari passion gue apa, dan kalau sudah mulai ketemu nih passion yang gue Aha. suka, gue pengen coba kejar passion itu. Oh, sambil dapat penghasilan juga pastinya. Iya, Iya kan. karena Passion, sekarang kondisinya udah kerja ya kan. karena passionnya ini harus jadi duit juga. Ya mau nggak Bukan mau, bukan sekedar hobi yang keluar duit, ya betul kan? betul Ya, mau nggak mau, karena kebutuhan sekarang kan udah ada kebutuhan tetap kan, kamu udah Ah, ada tanggung jawab keluarga segala macam gitu kan. Kalau betul. lu gimana? Kalau gua ya, Hmm, gua sih lebih ke gaji besar sih sampai sekarang ya. sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang gua lebih nyari gaji besar dulu. Karena sesuai pembahasan di podcast sebelumnya, Nah, gue masih mau ngumpulin dulu sampai sekarang uang sebanyak-banyaknya. Nanti tiba waktunya gue mau stop, baru kejar passion gue sepenuh-penuhnya. oh, jadi lu mau sampai ada titik tertentu lu anggap cukup, lu Iya, stop nih. gue stop, baru gue ngejarin passion gue. Tapi passion itu juga harus Oh, menghasilkan gitu. juga. Ya. Iya iya iya. Cuman kalau karena gue awal start karir agak susah juga waktu itu. Bukan kekurangan, tapi gue lebih butuh pembuktian, Oh iya. butuh butuh duit, jadi gua gaji besar sampai sekarang masih ke bawah. Gua butuh duit, iya. Jadi gua tetap ngejar dompet tebel sih kalau sekarang. Passion sekarang udah mulai sejaman di sedikit-sedikit ke ini juga, tapi belum terlalu lah. Karena gua masih fokus buat gaji besar dulu sekarang. Tapi berarti kan kalau kita ngomongin pengalaman kita berdua nih ya, Ya. berarti kan kita memang awal mencari kerja ya mengikuti kebutuhan lah, ada lowongan kita hajar gitu Ajar. kan. Jadi bener-bener waktu itu bukan karena gua nggak mau lowongan ini gitu ya. Iya, Iya, ya nggak yang selektif gitu ya. Enggak. Oh, ada duitnya nih, sikat. Iya kan. Dulu kayak gitu dari zamannya freelance sampai bener-bener kerja kantoran yang company gede ya sih. Heeh. Duit sih yang gue lihat. Ya. Offeringnya dulu berapa ya kan. Tapi so far nih udah ngejalanin berapa tahun lu kerja? Gua udah 13 tahun ya kurang lebih kerja. 13 tahun kerja ya. 13 tahun. Ehm, ini kan berarti masuk golongannya kan, tadi karena lu bilang lu milih gaji besar, berarti kan kerjaan lu sekarang bisa dibilang ini adalah kerjaan yang dengan pilihan gaji besar, bukan sesuai passion. Hmm, Bener nggak? bukan sesuai passion kalau gua boleh jawab. Awal-awalnya iya, gua lebih ke gaji besar. Oke. Tapi sekarang tuh udah mengarah tuh ke passionnya. Oh, jadi lu memang passionnya kerjaan sekarang? eh jadi gini, dulu itu gua kerja yang penting gajian dulu nih, Oke. dapat gaji, udah gaji gede, sampai pada satu titik kayaknya gua lebih suka ke dunia IT ya waktu itu. Oke. Awal kerja memang apa? Awal kerja gua tuh admin, Oh. data entry dulu Oke. awalnya. Awal masuk company perusahaan ya, Iya iya. itu admin dulu awal. Heeh. Berapa bulan gitu terus gua dapat arahan untuk dimasuk ke tempat IT. Oke. Nah, di situ gue akhirnya gue menemukan itu. Oh, ini passion gue ternyata. Ternyata gue suka di sini. Oh, gitu. Jadi dalam masa tahun kedua sampai sekarang, gue ngerasa ini passion gue, ini passion gue sampai sekarang. Oh, gitu. Jadi Berarti gue gaji besar tapi dengan passion juga gitu loh. Tapi seiring berjalannya waktu, ternyata ternyata gue menemukan passion lain lagi nih yang di luar kerjaan gue sekarang. oh, Walaupun oke. bukan berarti gue nggak suka sama passion kerjaan sekarang, masih suka juga, cuman gue ternyata menemukan arah lain. Oh, jadi bisa disimpulin kerjaan lu yang sekarang gajinya besar, terus nggak Sesuai jauh-jauh passion. dari passion juga Iya, ya? nggak jauh-jauh dari passion, tapi gue menemukan passion lain. Ya itu. Oh, gitu. Iya, dan itu Oke. untuk gue fully intent ke dalam passion gue yang baru ini, Heeh. gue harus sampai titik gue mengumpulkan duit seberapa baru gue bisa nyemplung basah sebasah-basahnya di situ. Oh, ini yang saran kita di Podcast sebelumnya ya. iya. Oke, jadi yang belum nonton dulu Harus lah. nonton, iya, biar nyambung sama pembahasan kita yang sekarang. Apa yang perlu disiapin sebelum bener-bener ngejar passion. Betul, betul. Karena sebenarnya kan podcast kita sekarang nih kita mau lebih diskusi Iya. tentang dua jalan, passion atau gaji gede. Jadi yang mana yang bisa diikutin sama teman-teman atau tips and triknya nanti bagaimana? Nah, kekurangan dan kelebihan nih Mas. Kekurangan kelebihannya. Dua-duanya nggak ada yang salah, nggak ada yang Nggak benar. ada yang salah. Dua-duanya sama-sama
Positif, menurut gue sih positif. Betul, Iya, betul. nggak itu. Terus kalau dari arti kata sendiri nih, kita kan ngomongin Ah, passion atau gaji besar. ya. Kalau yang kita omongin sekarang passion tuh apa sih? Arti Passion kata. dulu ya. Kalau menurut gue ya, passion itu sesuatu yang lu suka, Oke. membuat hati lu puas dan lu suka terus melakukannya itu tanpa lu bosan. Emang ini passion gue nih, passion gue kerja di IT nih, atau emang passion gue nih wirausaha nih, emang gue nggak mau deh kerja kantoran, gue maunya usaha aja. Oke. Nah itu menurut gue passion sih, sesuatu hal yang lu suka secara secara kata mudahnya ya. Oh, bahkan sampai nggak ada uangnya pun mau dikerjain. Nggak ada orangnya pun mau karena membuat hati lu senang, suka kan. Oke, Kalau oke. menurut lu apa tuh passion? Kalau passion ya menurut gua Hmm. kurang lebih sama kayak yang lu bilang sih. Suka kan ya, iya kan, sesuatu yang lu suka kan. Iya, jadi apa yang lu ya Hmm. sesuatu yang lu kerjain lu bisa nikmatin aja. Lu menikmati itu Lu bisa walaupun nikmatin. walaupun kalau boleh dibilang duitnya sedikit, duitnya Bahkan kecil. nggak ada ya. duitnya pun kalau lu bisa nikmatin barang Iya. itu istilahnya lu bisa ngerjain satu hal yang lu nggak bisa ngerasa ya lu nggak kerasa capek gitu lu. Bener-bener Berapa jadi lama pun lu kerjain. mungkin kayak pekerjaan-pekerjaan di volunteer, sosial kerja sosial gitu. Itu kan mungkin duitnya sedikit mungkin ya, Iya. tapi hati lu senang ngebantuin orang atau lu ngebuatin apa gitu. Benar-benar. Ya, jadi bikin lu happy ya. Oke juga. Mungkin lah salah satunya ya kerja sosial itu Kerja ya. sosial itu ya. Tapi ya. kalau kerja sosial kan udah kebanyakan duit lah itu sih. Bener sih, itu gua yakin sumber penghasilannya nggak cuma dari kerjaan sosial itu doang. Iya. Kayak orang kayak kerja sosial kayak udah kebanyakan duit. Bener. Di belakang itu ternyata dia punya perusahaan. Biasanya kan kayak gitu kan. Komisaris. Komisaris di mana, direktur di mana yang dia nggak perlu dailynya tuh kerja di depan meja di belakang meja dia. Betul, nggak perlu datang ke kantor, nggak perlu Yes. datang meeting gitu kan, Iya, tinggal dan- ngeliat laporan bulanan aja Iya. udah. Oh nih hari ini bulan ini nggak untung nih gimana sih? Tinggal gitu doang ambil telepon ya. Tapi habis itu dia ngerjain sosialnya dia. Iya, mungkin lah bisa lah kerjaan sosial ya. Bener sih kerjaan sosial mungkin banyak orang sebenarnya kalau kerjaan sosial tuh bukan passion kali ya. Kerjaan sosial karena kita ngebantu orang lain. Ngebantu Atau- orang lain kan ada rasa apa ya? Atau cuman nyari kesibukan ya. Biar gua nggak dikira diem aja di rumah gitu. Biar nggak diomongin tetangga. Iya, biar nggak diomongin tetangga. Bisa. Bisa jadi, Iya, bisa jadi. Jadi ya biar sekedarnya ternyata dia di belakangnya main kripto, usaha. Benar. Kita kan nggak tahu. Iya, Kita nggak tahu apa yang kita nggak lihat. kan. Benar. Kita tahu kan yang kita lihat aja nih orang suka ikut apa namanya volunteer, kegiatan iya. volunteer kegiatan sosial Iya. lah. Kita nggak tahu di belakangnya dia Nggak nyari tahu. duitnya gimana Iya, kan. tapi kelihatannya happy gitu kan ya. Iya. Benar. Oke, itu passion. Passion. Kalau gaji besar nih, menurut lu apa? Gaji besar yang pasti penghasilan lu besar, tapi dalam konteks ini yang kita mau omongin ini gaji besar tapi ada sesuatu yang kosong di hati lu gitu. Oh. Ada sesuatu ketidakpuasan. Oh, jadi kita batasin di podcast kita kali ini ya. Kalau kita ngomongin pekerjaan yang gaji besar berarti pekerjaan yang lebih mengarah memang nggak sesuai passion ya. Nggak sesuai passion tapi gaji lu gede. Tapi gaji besar Iya, gitu ya. iya. Oke. Nah, kita mau batasin di situ untuk pembahasan kita kali ini ya biar Oke. nggak terlalu melebar karena kalau yang gaji Karena gede kayak yang tadi lu bilang, lu sendiri kan gaji besar gaji gede sesuai sesuai passion. passion. Iya. Amin, alhamdulillah. Jadi nggak usah dibahas apa-apa lagi Iya. kayak gitu kan. Iya, jadi ada pembatasan. Jadi kita di batasin, situ, biar ya. bisa dibahas. Gaji lu gede yang cukup untuk membiayai kebutuhan lu bulanan Betul. lu, tapi ada sesuatu yang lu nggak puas gitu loh. Ada rasa kosong. Ada rasa kosong, iya. Apa ya gitu, apa ya? Apa ini passion gua? Seru. Iya. Boleh dibahas. Ini seru karena ada beberapa temen gua yang kayak gitu juga ngerasa kayak kok bulan ini gini aja ya, atau malah ada yang ngerasa kok bulan ini cepet banget ya waktu berjalan ya. Oke. Kayak udah gajian aja gitu loh. Oke. Tapi dan gua tahu oh ini orang kosong nih, mungkin dia ke kantor dapat gaji gede, pulang nggak ada ngapa-ngapain lagi gitu, pulang tidur ya udah, tapi ternyata dia kosong aja gitu, Jadi hari-harinya ya terbuang aja. terbuang aja ya. Buat dia kerjain kerjaan kantor aja gitu ya. Either goalnya dia udah terwujud atau dia belum ada goal. Nonton podcast sebelumnya kita bahas soal goal. Iya kan? betul. Jangan lupa, ya kan. Tapi kalau menurut lu nih, kan bisa jadi kan ada orang yang mau ngejar passion kan, Ya, tapi
tanggapan dari lingkungannya dia, Heeh. tanggapan dari lingkungan dia nih, kalau lu ngejar passion bisa jadi lu menjadi miskin nanti karena nggak ada duit. Tapi lu happy. Iya kan? Oke. Nah, jadi menurut gua nggak salah juga. Emang kadang-kadang ya lingkungan, nggak usah lingkungan lah, orang terdekat, misalnya orang tua gitu kan. Oke. Ya. Orang tua kan lebih seneng ngelihat anaknya stabil gitu kan. Iya. Kehidupan yang stabil. Kalau biasanya kan kalau ngejar passion, bukan gua bilang nggak stabil ya, cuman kan kadang ada naik turunnya lah kan. Ya, apalagi di awal ya. Ya di awal kan dia agak susah. Nah itu jadi kayak memang pandangan orang tua tuh biasa lebih seneng lihat anaknya yang stabil lah. Mungkin lingkungan tuh akan berdampak juga pasti, dari orang terdekat, orang tua aja udah bilang kayak gitu, apalagi lingkungan ya kan. Jadi lu ngeliat nggak, maksudnya susahnya orang yang let's say lah ekonominya kurang, dia pengen buat ngejar passion karena itu juga kan. Jadi dia pengen ngejar passion tapi karena di awal ini passion itu kan naik turun, Iya. terus nggak jelas gitu kan. Misalnya passionnya dia nggak yang menghasilkan gaji tetap gitu Iya. kan, jadi susah juga kan. Menurut gua susah sih, makanya kalau bisa tuh balance ya, kayak yang gua jalanin sekarang. Gua nyari gaji besar dulu, abis itu passion. Karena lu boleh ngejar passion lu boleh, tapi lu jangan sampai kayak bikin susah orang lain, apalagi hidup lu sendiri gitu loh. Iya. Lu betul. harus, kalau menurut gue ya lu harus, ya lu reality aja lah, kita ini butuh duit buat hidup gitu. Iya kan, gua bukan cuman karena, kadang-kadang ego juga sih menurut gua. Oke. Ya ego gua, ya gua terserah, pokoknya gua mau follow my dreams gitu kan. Iya. Iya. Ya, this is my dream, ya udah. Tapi kan ternyata lu terseok-seok gitu loh. Iya, menurut gua itu kurang oke juga ya, secara menurut gue pribadi ya. Kecuali memang dia anak orang kaya kali Nah ya. kalau udah kayak lain cerita, ya kan. Kalau emang udah lu anak orang kaya, lu komisaris, ya lu kerja passion ya kejar aja tuh passion. Ya. Iya. Nggak usah peduliin kata orang lain. Iya. Gue sih kalau kayak gitu gue nggak peduli, tetangga gue ngomong lu kok lu nggak kerja tapi ada duit gitu kan, ya gue nggak peduli lah. This is my dream ya, gue bilang gitu. Tapi sebenarnya dilema juga nggak sih, maksudnya Hmm. dengan tekanan sosial yang sekarang, apalagi yang kata lu bilang tadi ya, banyak juga orang yang bilang kan follow your dreams gitu Iya, kan. follow Follow your your dreams, tapi ada juga orang yang bilang lain be financial free. Oh, financial, sekarang lagi banyak nih financial freedom ya. Nah, financial freedom. Iya. Ini kan follow your dreams sama be financial freedom, kalau dilihat dari kondisi ekonomi yang sekarang di Indonesia bahkan ya, dia nyari kerja yang bukan passion dia sendiri pun udah susah. Udah susah. Ini kita ngomongin secara umum ya, awam ya, Iya. bukan golongan-golongan tertentu lah. Bukan golongan-golongan. Iya, bukan golongan-golongan yang udah komisaris. Iya, yang kerja cuma biar nggak jadi omongan doang. Bukan golongan itu, ini golongan mayoritas. Mayoritas lah yang kita temuin di Indonesia. Iya. Kan. Iya, kan. Ya, Ini itu kan masuk konflik kan kalau lu lihat. konflik. Kan. Jadi sekarang mau ngomongin be financial free aja tuh susah gitu loh. Iya, Nyari apalagi kerja mau susah. follow your dream. Nah, apalagi lo mau kejar passion ya. Iya. Iya, jadi sekarang too good to be true aja lah, lu harus reality aja lah. Lu, kalau gua pribadi, lu harus kejar dulu yang financial free-nya. Baru nanti lu bisa follow your dream. Iya, benar sih. Setuju sih. Jadi kalau sebenarnya bisa kita coba bikin urutannya lah. Ya. Kalau kita udah di tahap mau ke financial freedom kan, kita akan lebih leluasa mau ngejar mimpi kita. Benar. Kan. Bahkan mimpi-mimpi yang kita belum tahu pun tiba-tiba bisa muncul kan. Betul. Kalau ada uangnya. Kalau depannya emang enak aja gitu ya. Kok kayaknya gua seumur-umur belum pernah punya sport car Lamborghini Ferrari ya. Iya. Jadi tiba-tiba jadi, oh, this is my dream nih. Iya benar. Maksudnya tapi dengan catatan kita udah megang kuncinya dulu nih. Financial free tadi. Iya, maksudnya Iya. udah nggak ada udah nggak ada kebutuhan mendesak yang mau nggak mau kita harus kerja tanpa sesuai sama impian Benar, kita gitu kan. benar. Udah kerja tuh udah relax, udah tinggal buat nabung aja gitu Ya, kan. jadi kayak lu nggak perlu lagi mikirin kebutuhan bulanan lah. Betul. Nah, Jadi- itu baru tuh bisa dimulai tuh kan. Iya, jadi kayak
nggak ada lagi kata-kata gajian masih lama ya. Gitu. Iya kan. Jadi Jadi kayak nggak ngaruh dia mau iya. gajian mau enggak udah nggak ngaruh. tahu-tahu, duit gak masuk nih. Iya. Iya, duit gak masuk nih. Dia bisa fokus tuh. Kalau kayak gitu, lu udah pasti bisa sih follow your dream, fokus Ah. sama your passion gitu kan. Berarti memang lu juga setuju ya, memang maksudnya Gua kita harus setuju. di tahap itu dulu ya. Gue setuju, gue setuju impian. karena nggak, lu harus kejar itu sih, nggak semuanya nggak instan. Lu harus kayak, gue mau kejar mimpi gue aja gitu. Biar bisa lu kejar mimpi lu, tapi kan dengan salah satu caranya ya lu harus kerja juga kan, lu harus Iya, financial free dulu. iya. Karena sebenarnya kalau dilihat hampir semua passion pasti kan ada butuh modal ya. Pastinya. Dan gue percaya money is everything. Iya, Iya. betul, Lu betul. nggak bisa kalau sekarang nggak ada duit lu mau kejar passion lu, kecuali passion lu cuma tidur ya. Lu nggak perlu duit sih, itu tidur aja udah. Tapi lu nggak hidup. Iya. Ada ya orang passionnya tidur. Ya mungkin ya kan. Dan berdua itu, gue masih heran sampai sekarang tuh ada orang ditanya hobi lu apa, hobi tidur. Gue tidur tuh bukan hobi ya. Iya, gue ada beberapa teman gue gitu loh, waktu itu gue tanya, hobi gue tidur. Hobi tidur, gue bilang itu bukan hobi, tidur tuh kebutuhan gitu loh. Iya. Iya benar. Iya kan, kebutuhan itu Kebutuhan aja benar. Itu bukan hobi. Sesuatu yang harus lo lakukan setiap hari gitu. Coba tuh kalau usah tidur. Enggak, coba Bisa berapa tahan lain. bertahan berapa hari? Iya, tapi lain sama hobi makan. Gue setuju kalau hobi makan. Apa bedanya? Kalau makan, lu tuh bisa nentuin hari ini emang gue mau makannya ini gitu. Gue hobi makan daging gitu misalnya. Karena lu bisa milih. Gue harus makan, gue maunya makan daging nih. Gue mau suka makan daging gitu. Lah kalau gitu lu berarti harus bisa membenarkan yang hobinya tidur dong. Nggak bisa, karena kalau hobi makan itu beda. Ya kali aja dia bisa tidur, dia mau tidur hari ini, dia tidur hari ini pengen mimpinya ini. Besok tidur mimpinya beda lagi gitu. Mana bisa lu Kan kita nggak tahu. nyetel mimpi kan? Kayaknya nggak bisa ya. Kalau ada yang bisa nyetel mimpi, komentar di bawah. Iya, coba yang nonton nih kawan-kawan. Mana Mungkin tuh ada bisa cara-caranya? nyetel mimpi. Soalnya gue belum tahu lu nyetel mimpi apa enggak ya kan. Maksud gua Hmm. kan kalau ngelihat dari ngebandingin tidur sama makan, dua-dua kan menurut gua sih kebutuhan ya. Nah, kalau menurut gua karena tidur itu lu nggak bisa milih. Lu tidur ya tidur gitu loh. Yo. Kalau makan lu bisa milih. Gua hobi banget makan mie nih. Gue emang suka makan mie, tapi lu bisa makan yang lain juga. Jadi boleh orang hobinya makan. Hobi makan boleh. Oh, Iya. oke. Karena Oke. menurut gue itu lain. Kalau hobi tidur itu bukan passion sih. Jadi lu kayak nggak perlu punya gaji besar sih kalau. Iya. Asal lu bisa tidur, asal lu bisa sekedar makan hidup ya, lu bisa tidur ya. Kalau lu udah passion, nggak salah juga sih. Iya, benar. Iya kalau itu. Tapi kalau ngomongin passion sama gaji besar, sebenarnya kita nggak bisa mungkirin lah. Bahkan kita berdua pun udah setuju kan. Caranya buat ngejar passion salah satunya ya cari gaji besar dulu. Cari gaji besar dulu. Ya kan? Gue setuju itu. Karena ya yang tadi kita udah bilang juga passion juga sebenarnya kan mau nggak mau pasti butuh uang juga kan. Mau passion lu apapun itu kan. Gue masih percaya kayak tadi, money is everything. Lu mau sekarang passion lu apa? Kayak gue ya, passion gue traveling gitu, jalan-jalan. Gue butuh duit buat jalan-jalan. Benar. Iya. Gue passion pengen jadi fotografer, otomatis harus beli kamera. Harus beli kamera, harganya nggak murah kamera. Benar. Dan lu udah punya kamera nih, tapi lu juga harus pergi kemana gitu. Iya. Duit lagi. Nggak bisa di rumah aja. Lu aja foto apa? Iya kan. Tetap semua jadi butuh duit. Jadi menurut kalau gua nggak menyalahkan, tapi kalau gua akan gaji besar dulu sih. Iya, masuk akal sih. Gua cari duit dulu sih. Apalagi bisa dapat yang gaji besar tapi sesuai passion. Jadi Itu passionnya nggak muluk-muluk gitu loh. iya, itu Mungkin mantep. passionnya kayak kawan lu dulu tuh yang kemarin kita bahas di episode sebelumnya, jadi karyawan bank. Nah, itu ya. Dia udah senang gitu kan. Iya, bisa. Dan ya berarti lu udah mendapatkan keduanya kan. Ya, lu udah Cita-cita terpenuhi. kita terpenuhi, passion lu terpenuhi, dapat gaji lagi, gaji gede di bank ya kan. Bisa jadi. Ya, itu oke sih. Cuman jangan lupa ya, kalau gua ada beberapa kisah lah, ada beberapa orang yang mungkin bahkan bukan passionnya gitu, tapi lebih kayak ini bukan tanggung jawab ya, gue bilang apa ya, istilah gua tuh
eh, dia ingin menyuarakan sesuatu gitu Ah. kan, tapi dia lupa sama keluarga dia. Bahkan ini tuh dia lari dari dua-duanya gitu loh. Gue tahu ini bukan passion dia nih, Oke. tapi dia dipaksa orang untuk eh, menjalankan sesuatu ini, menyuarakan sesuatu ini gitu loh. Oh, Sampai keluarganya lupa juga kan, keluarga yang lu tinggalin waktu lu kemana-mana lu butuh duit juga kan buat ngidupin keluarga lu. benar, benar ada Itu kewajibannya. jangan sampai lupain itu juga sih menurut gua. Oh, jadi Kalau lu, mau ngejar passion tuh pun lu jangan lupa kewajiban. iya, intinya itu berarti itu Iya, ya. Kalau iya. pengen ngejar passion ya jangan sampai lupa Jangan kewajiban lupa ya. kewajiban. Padahal kalau lu udah punya keluarga ya, punya Iya, anak istri tanggung itu jawab, jangan sampai dilupain sih. benar. Mm-mm. Berarti kalau belum siap, belum siap ekonominya, jangan berkeluarga dulu dong. Oh itu udah pasti. Itu kalau itu ya, ini menjadi bahan perdebatan lagi nih, iya kan? Menarik, Iya. ini menarik, ya kan? Kalau kita bahas nih. Kalau sesuai dari kata-kata lu berarti harusnya Iya, kalau apakah belum siap ekonomi jangan berkeluarga dulu dong. iya, itu menarik. Kalau menurut gua, iya. Tapi ada beberapa orang yang gua temuin, teman-teman gua juga, dengan cara dia mendapatkan duit itu dengan berkeluarga dulu. Jadi gini istilahnya tuh, Hmm, karena dia mau menjalankan ibadah hal baik, rezeki itu datang kapan aja. oke. Ya, gue percaya itu, tapi gue lebih ke logik sih orangnya. Ya, Oh, lu mau berkeluarga, lu harus siap menanggung keluarga lu itu kan. iya, seenggaknya awal kan bini dulu kan, Iya, istri bini dulu. dulu, istri dulu. Dari mana lu nggak dapet, bisa menafkahi atau bisa membiayai keluarga lu itu kalau lu nggak ada penghasilan yang bener gitu loh. Oh, iya iya Iya, iya. itu sih yang gua, kalau pendapat gua ya, Oke. gua nggak menyalahkan orang yang mau berkeluarga dulu aja gitu untuk menghindari hal-hal lain gitu ya, nggak apa-apa juga. Ya, Iya, oke aja karena dia pengen membangun dari ya awal berdua. Mungkin bisa, bisa jadi ya kan. bisa jadi itu nggak salah juga. Cuman kalau ini gua pribadi, jangan lu potong-potong videonya nih Iya. nanti jadi ini. Untung nggak ada timestamp-nya kan di sini. Iya. Jadi dipotong pun nggak kelihatan. Iya. Jangan, jangan. Kalau gue sih lebih, gua cari duit dulu sih, baru gua berkeluarga. Nah, Iya. baru bisa kejar passion. Baru bisa kejar passion, ya Ya, kan. kalau udah stabil ekonomi baru bisa kejar passion. Ya, karena nggak semua passion itu eh, nggak harus pakai uang. Jadi passion itu nggak semuanya bisa langsung menghasilkan uang gitu loh. Karena Berarti bukan nggak semua pakai uang, nggak semua bisa menghasilkan uang. iya, ada passion yang bisa menghasilkan uang, Oke. ada yang enggak gitu loh. Ada yang butuh modal, ada yang butuh waktu pasti. Waktu pasti. Sama konsistensinya itu sih. Iya, Ya. benar Jadi- sih, benar. Jadi Itu kan, ya, tapi kalau ngomongin passion sama gaji besar, sebenarnya kan bisa juga nggak sih orang yang gimana ya? Ngambil resiko nggak ya kalau orang yang dia sebenarnya ekonomi kurang, tapi dia mendahulukan passion gitu loh. menurut gua nggak salah juga. Nggak salah juga misalnya ya. Hmm. Misalnya nih, lu gaji lu kurang, tapi lu suka nih untuk melakukan passion lu misalnya fotografer gitu kan. Heeh. Ya boleh aja, mana tahu dari fashion lu itu lu bisa menghasilkan uang yang banyak kan. Iya, tapi kan iya benar juga sih. Hmm. Tetap semua butuh waktu. Karena kalau kita ngomongin Iya. gaji besar pun semua orang yang kerja di kantor ya jadi karyawan pasti Ini- kan berawal dari bawah juga nggak sih? Ini golongan-golongan umum ya. Iya. Ya, iya pasti dari bawah dulu sih. Nggak bisa instan langsung ke atas ya. Oke. Hmm. Jadi benar juga maksudnya mungkin ada juga orang yang dia dari awal tuh nggak ngejar gaji besar gitu loh. Benar. Dia langsung Maksudnya- ngejar passionnya gitu. Ada juga. Kalau menurut lu gimana? Jadi kalau orang-orang yang misalnya dari awal tuh dia memang ngejar passionnya gitu loh. Dia nggak peduli gaji gitu dari awal. Menurut gue sih nggak apa-apa ya, karena itu jalan yang dia pilih aja gitu loh. Ya lu mau kejar passion lu mau, karena kayak ada temen gua, dia passion dia berdagang dulu. Bagus tuh passionnya. Iya, waktu itu gua ketawain, gua ke kantor dia pergi dagang ya kan. Oke. Iya, jadi gua bilang, lu ngapain ya? Gua suka dagang katanya. Gua lebih ini mengikuti ajaran Nabi. Gua bilang bagus gitu ya. Udah lu dagang aja dulu. Dulu tuh
dagangnya kecil di pinggir jalan gitu, dia cuma jualan akuarium ikan cupang, kaca-kaca bekas-bekas gitu, dia bikin sesuatu Oke. jadi akuarium, jadi apapun itulah, terus dia jual tuh di pinggir jalan. Heeh. Dulu itu sih menurut gua, waktu itu menurut gua ya itu salah gitu, menurut gua salah karena dengan dia udah sarjana waktu itu, udah harusnya dia bisa cari kerja yang bagus gitu menurut gua, dan dia orangnya pinter gitu kan ya, Oke. dia bisa dapat lebih Oh, di saat di itulah. saat itu. Tapi ternyata gua salah, ternyata dari dia mengejar passion itu sekarang dia punya pabrik kaca. Iya, punya toko kaca gitu kan ya. Wah, sekarang dia yang ketawain gua kan. Dulu diajak berdagang nggak mau katanya. Ya udah, jadi gua nggak bisa menyalahkan juga kalau orang yang mau ngejar passion dulu tanpa punya penghasilan gaji gede gitu ya. Iya, iya. Nggak bisa salah juga. Ternyata ada bukti nyata juga. Ada teman gua itu. Tapi kuncinya eh di saat itu ya, saat di awal merintis, dia tetap memenuhi kebutuhannya nggak, kewajibannya nggak? Dia belum nikah ya? Belum nikah waktu itu. Oke. Waktu itu belum nikah, masih kecil. Ya kayak tadi yang kita bahas di awal kan, lingkungan pasti mencibir waktu itu. Ya, Dan- termasuk lu lah, salah Termasuk satu. gua, mau gua tinggal serumah sama dia dulu, udah pasti, udah pasti gue cibir habis gitu kan ya. Ngapain lu panas-panasan gua matahari lagi, gue bilang kan nih. Enak gua kerja di kantor ber-AC gitu kan ya, dingin. Itu tuh gua cibir sih. Nah sekarang balik dia yang mencibir gua. Lu burn out kan sekarang? Iya, gua bilang iya. Iya, tapi benar loh, maksudnya dengan tanggapan dia sekarang ke lu nih ya, burn out ya, karena yang gua rasain sekarang, karena kan gua termasuk orang yang bisa dibilang kerjaan sekarang itu nggak sesuai passion gua lah. Gua Oke. kerja ya sebatas buat nyari uang aja gitu sekarang nih. Gua ngerasa kalau stres kerjaan jadi double gitu. Gua Oh, karena stres harus ngerjain barang ini iya, plus barang ini. yang nggak lu suka Iya, kayaknya. gitu. Iya. Tapi lu ada duit. Iya. Iya kan? Alhamdulillah. Iya itu. Jadi ya lu mau yang mana sekarang? Tapi maksud gue intinya, maksudnya kalau untuk orang-orang yang bahkan udah di tahap gajinya besar, mereka mengalami stres di kerjaan, tetap double gitu loh. Walaupun gajinya besar ya, Iya. tetap double stresnya. Karena Iya. ya itu, dia nggak sesuai Udah nggak passion, kerjaannya. Terus ada masalah di kerjaan dia, Itu dia. harus dikerjain. Ya, double. Stresnya double, benar. Iya. Jadi lu sekedar menjalani aja untuk nunggu tanggal 25 tadi ya, untuk gajian. Iya kan? Itulah kenapa kita membuat podcast ini. Kita mau bahas ini karena ini menarik. Nah, Ya. karena podcast ini termasuk salah satu yang nyerempet ke passion gue lah. Gue suka ke fotografi. Passion di podcast ini kan termasuk ada videografinya. Iya. Nah, masih nyerempet lah. Benar. Sestres-stresnya gue ngedit video nggak sesetres gue. Waktu lu lagi ngerjain sesuatu ya, lu ketemu isu, ketemu bug gitu kan. Iya, beda. Stresnya beda gitu. Ada tingkat happy-nya tuh ada. Tetap ada. Sestres-stresnya bikin podcast, semangat nyari solusi. Bener. Berarti kan lu sekarang udah di tahap lu punya gaji besar, tapi lu ngejalanin passion juga, walaupun penghasilan lu itu nggak berhubungan kan dengan itu. Iya. Gue Jadi yang salah satu termasuk orang yang kerja nggak sesuai passion lah. benar karena banyak juga kayak misalnya ya musisi, youtuber, gue yakin awal-awal musisi itu susah juga, banting tulang juga. Apalagi zaman dulu ya, zaman kita masih kecil-kecilan tuh, Iya, dengerin- anak band kan. Iya, Anak band tuh udah dipandang orang tua tuh udah hancur banget. iya. Udah. Apa sih maunya berisi kayak kerjaannya, apalagi kalau yang lagu-lagu rock gitu kan ya. Iya berisi kayak duitnya Pulangnya malam, duitnya Bener, kagak duitnya ada. kagak ada, iya. Ini masih ngeband aja. Tapi kan ternyata kalau yang udah jadi membuktikan kan Iya, sekarang. Iya. band-band besar kan. Benar. Jadi ada juga passion yang menghasilkan duit tuh ada juga gitu loh. Tetap semua itu merintis lah. Merintis tetap balik lagi usaha ya. Iya, Iya. balik lagi ke usahanya. Seberapa kuat lu bisa Benar. menjalani passion itu kan. Konsistensi gitu kan ya. Iya. Konsistensi, setuju sih. Benar. Bahkan sekarang juga bukan musisi doang, banyak lagi orang kerjaan yang sesuai passion. Apalagi untuk Gen Z ya.
untuk Gen Z ya. Iya. Bahkan mereka tuh dari kecil dia cita-citanya jadi konten kreator. Iya, sekarang udah mulai. Iya. Iya, cita-cita apa? Konten kreator ya kan. Dan kita nggak bisa mungkirin memang konten kreator duitnya gede. Gede. Gini deh contoh ya, yang dari kecil ya. Sadbor. Oh iya. Tukang jahit awalnya ya kan. Oh, bukan petani. Dia setahu gue dia tukang jahit. Oke. Terus dia sambil ngejahit itu dia ngerekam. Oh, Ya, dia jadi menjalankan pekerjaan dia sambil menjalankan passion dia tuh, jadi konten kreator. oke. Iya. Sekarang pekerjaan menjahit dia tinggalkan, dia fokus di konten kreator. Fokus ya udah kan. jadi Iya. konten kreator ya. Dan itu gue yakin penghasilannya sih udah gila-gilaan deh itu. Apalagi sekarang kondisinya Oh, udah satu dia- kampung anak buah dia semua. Iya, lu bisa ngerekrut lu sekarang, iya kan? Orang datang bawa lamaran joget. Iya benar. Walaupun kontennya kan joget-joget tapi memang menghasilkan. Menghasilkan, dan itu gue yakin tuh passion dia joget sih. Iyalah. Iya, dia Benar. udah Kalau nggak passion dia nggak mungkin bisa se-happy itu dia mengerjakan itu. benar. Kalah rasa malu dia, ya kan? Iya, kalah kan ini karena passion dia. Iya, karena dia passion, jadi udah Iya. nggak ada rasa malu di Nggak situ. ada, udah passion dia, duitnya Iya. banyak lagi kan. Kalau kita gitu kan, karena kayak passion kita bukan joget. Iya, disuruh jadi joget. kan kayak aneh kan. Jadi balik lagi, jadi tertekan kan. Ini bukan passion gua, Iya. gua dapat duit ya. Padahal duitnya besar kan. Kalau Nah. pengen joget-joget gitu ya di Iya. TikTok kan duitnya besar kan. Tapi karena bukan Besar. passion tertekan. Tertekan juga. Sama aja kayak kerja di kantor. Bener, walaupun itu bukan kerja kantoran. Iya, loh. Tapi Bener. lu tertekan juga di situ. Jadi Iya. sebenarnya ngomongin gaji besar ini nggak terbatas karyawan kantor ya. Nggak juga. Jadi malah bisa jadi ya karyawan Setbor itu passionnya dia kerja kantoran. Iya kan. Tapi karena dia butuh gaji ya dia joget. Oh, jadi kebalikannya. Kebalikannya. Iya, anak buahnya Satwar ini lebih suka jadi karyawan Bisa sebenarnya. jadi. Bisa jadi ya. Iya, Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Bener. Bisa jadi sih. Seru juga bener ya. Iya. Alasan ini bisa kita bolak-balik Iya, karena kan ini kan ya orang kan, kita bahas soal Bener. orang kan, ya kan. Terus nih ada survei, Oke. jadi 70% milenial di Indonesia itu ternyata kerja nggak sesuai passionnya. 70% ya. Ini milenial ya, kita ngomongin golongan milenial yang udah dilakukan survei gitu. Gue milenial. Iya, gue juga milenial 2000-an. Milenial tuh batasnya berapa sih, tahun berapa sih? Kayaknya start dari 2000-an ya. Gue milenial kayak. 2000 Gen Z ya. Coba kawan-kawan yang nonton nih, berapa sih batasannya Iya. yang yang kan kita udah tahu boomer ya. Baby boomer kan bapak-bapak gitu Ah, tuh, ya itu kan? batasan sampai berapa? Terus milenial Iya, ya. milenial dari berapa sampai ke berapa? Terus yang terakhir nih Gen Z. Sekarang nih Apa ada lagi yang lain lagi? Aduh, gua nggak merhatiin dunia ini lagi. Iya. Kawan-kawan nih yang tahu, boleh Tolong dong tambahin, di tolong komentar. bantu kita, iya kan? Batasan-batasannya nih. Batas sekarang nih udah sampai ke Gen Z, apa udah ada generasi baru lagi sekarang? Iya. Apa ya sekarang ya? Gen Alpha. Gen apa ya? Oh iya. Itu mungkin gua lah. nggak salah gua denger sih. Iya. Udah ada Gen apa sekarang? Macam-macam aja dibuat julukannya. Iya, benar. Terus tadi kan lu ada kawan yang memang dia dari awal ngejar passion kan. Iya. Ada nggak yang lu punya pengalaman nih? Dia udah kerja di kantoran terus dia tinggalin buat ngejar passionnya dia. Jadi kalau yang tadi awal kawan lu kan memang dari awal. Ini yang posisinya dia udah kerja, Ya, kerjaannya ditinggalin buat ngejar passion. ada, dan ini menurut gua passion dia menarik ya. Oke. Jadi gue punya kawan dulu kan, gua kerja dulu tuh di perusahaan asuransi ya. Ya. Ada kawan gua ternyata passionnya dia itu jadi sales, marketing. Oke. Jadi dia udah kerja di kantor udah cukup lama. Ternyata waktu dia mencoba untuk jadi agent asuransi, ternyata dia menemukan itu passion dia, Oh. marketing, sales. Dan sekarang dia sukses jadi agent asuransi. Oh, gila duitnya tuh ya. Udah gede dan gua pikir, dari kerja ternyata dapat nih jadi agent. Dan passionnya itu menurut gua bukan passion yang lu pengen kayak simple deh, lu mau buka usaha apa gitu kan. Oke. Tapi ini lain, dia passion dia tuh mau jadi agent ternyata passion dia agent asuransi. Oh, Passion dia tuh marketing, sales. sales ya. Iya, dan itu sukses sekarang. Memang kalau Itu kayak sales- menurut gue sih banting setir ya, lu dari yang kerja kantoran habis itu langsung jadi agent tuh
Biasanya lu di dalam ruangan gitu ya, di balik Iya. meja, di Ngobrolnya sama komputer. iya, di back office. Sekarang ngobrol sama orang kan. Ngobrol orang ke depan, lu harus cari lagi Ngelobi orang. Ngelobi orang. orang. Lu bayangin ngejual asuransi itu agak, kalau buat gue pribadi tuh susah sih. Iya, Lu kita ngejual barang yang nggak ada. barang yang nggak ada, kalaupun ada nggak mau lu pakai gitu. Iya. Barang itu. Iya. Tapi dia bisa ngejual itu. Itu gua Bener. salut sih, salut. Dan dia sukses sekarang di situ. Tapi di awalnya struggle nggak dia? Maksudnya lu ngeliat Struggle. ceritanya gimana nih di awalnya? Gua ngelihat dia tuh, dia benar-benar yang dia resign dari kantor, Ah, dia masuk salah satu agen asuransi gitu. Yang gua ngeliat di feed story Instagram itu dia ikut training sana sini. ya pasti ikut seminar lah, banyak pasti seminar yang sana aku sini. Iya, ngikutin leader-leadernya yang ini. Lu gua ngeliat, wah ini orang tiap hari harus belajar struggle gini ya. Terus dia kayak nge-approach orang-orang gitu, dia tuh nge-share tuh hari ini closing segini, sampai gede sekarang. Sampai dia nggak pernah update itu lagi. Yang dia update tuh di Instagramnya itu ya, dia udah pergi kemana-mana aja gitu. Udah jalan-jalan ya. Udah jalan-jalan aja, terus nanti kadang-kadang tuh dia foto itu revenue dari agensinya dia. Oh, berarti udah punya agensi? Udah punya, udah gede. Udah punya kantor agensi Udah ya? punya agensi, dan itu wah gila. Gua kalau ngeliat story dia, gua tahu nih orang dulunya gimana gitu. Iya. Iya, struggle-nya gimana nih orang dulu. Yang lu kerja ke kantor tuh naik motor Supra gitu loh dulu. Iya, ke kantor tuh naik motor Supra dia. Ngeluh aja kerjanya, yo gini banget ya. Sekarang gini. Toyota Supra. Sekarang udah bukan Toyota lagi, udah. Gue yakin sih udah bukan Toyota lagi sih. Berarti kawan-kawan nih yang nonton agen asuransi yang masih merintis, semangat terus. Semangat. Kalau cerita yang kayak lu keluar kantor habis itu buka usaha gitu banyak temen gue yang jadi ya, yang terus gitu. Nah, lucu lagi nih, Ya. kita balikin ya ke sekarang kondisinya. Lu punya nggak teman yang emang dia kerja kantoran tapi dia happy atau nggak happy gitu? Dua. Yang kerja kantoran dia happy, Ternyata passionnya dia. ada dia kerja kantoran sebenarnya banyak kalau ngomongin yang kawan gua kerja kantoran gajinya besar tapi nggak sesuai passion banyak juga. Banyak juga lah ya. Tapi ya mayoritas sekarang nih karena udah di titik Fase apa namanya jenuh, dan juga dengan kondisi dia ekonomi juga sudah membaik kan, udah udah mulai stabil lah ya. stabil. Ada udah mulai pada ngejar passionnya. Ada Jadi, yang sekarang jadi main investasi, ada yang jadi konten kreator juga. Ada juga, iya. Teman-teman gue tuh banyak juga yang mulai jadi bikin konten gitu loh. Oh, ngejar ternyata passion dia di situ. Iya. Iya. Tapi ada juga yang dia gaji besar tapi nggak mau gitu loh, nggak mau ngejar passion gitu loh. Jadi ya Atau karena dia udah happy. nggak tahu ya di belakangnya. Atau ternyata itu passion dia juga kerja kantoran. Gue nggak tahu ya di belakangnya. Iya. Tapi kelihatannya sih Ah. kerja sekedar buat nyari gaji aja. Tapi dia mungkin belum nyampe titik jenuh lah ya. Kita nggak bisa komentar karena balik lagi nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Kalau Karena dia mau kerja, ya ada juga orang yang ngegabungin keduanya. iya atau mungkin memang itu passion dia juga, gue nggak tahu lah. Iya benar. Atau ya kayak lu juga nih, lu kerja untuk mewujudkan passion lu gitu. Iya benar buat Newport gitu kan. Iya, buat supportnya di situ. Support Ya, buat karena duit tetap money is everything, ya kan? benar. Baik lagi karena udah ada tanggung jawab kan. Benar. Jadi bisa nggak sih sebenarnya menurut lo nih ya, passion itu jadiin sampingan dulu nih, sebelum untuk memulai ke fully ngejalanin passionnya? Bisa, Sangat bisa sesuai dengan podcast kita sebelumnya. Lu mau ngejar passion, lu mau ngejar cita-cita, nggak harus resign. Nggak harus, lu resign. bisa ngejalanin dulu dikit-dikit, Iya. kecil-kecil. Tapi ada yang dikorbanin. Contoh, ya, yang waktu maksud gue, yang dikorbanin itu waktu pasti kan. Contoh, lu kerja normal lah 8 sampai 5. Ya kan? 8 sampai 5 dulu lu bisa menghabiskan setelah dari 5 mungkin lu
perjalanan pulang gitu ya. Let's say sampai rumah jam 6 lah, jam 7 gitu kan. Jam 7 berarti kan sampai jam 7 sampai jam 8 pagi lagi kan cuma 12 jam ya. Dari 12 jam kan pasti lu butuh tidur. Iya. Yang udah punya keluarga butuh waktu untuk keluarga, Iya, family time dia, ya kan. Nah, ini harus ada yang dikurangin nih. Mau nggak mau. Ada yang dikorbanin. Ada yang dikorbanin. Entah waktu tidur lu. Lu tidur misalnya normalnya 7 jam. Jadi Cuma setengah jam mungkin. Setengah jam tidur ya. Itu sih bangun-bangun jadi zombie sih. Iya kan. Atau mungkin jadi 3 jam. Tapi ternyata gue ada ini tahu, nggak tahu nih benar apa enggak ya. Gue ada yang ngasih tahu, lu kalau pengen tidur berapapun waktunya, biar lu nggak capek gitu ya. Lu harus tidur itu di bilangan ganjil. Jamnya nih. Jamnya. Jadi lu mau tidur sejam, 3 jam, 5 jam, 7 jam, itu terserah lu. Tapi lu bangun itu di jam segitu. 1 jam gitu. 1 jam, kalau mau tidur sebentar 1 jam. Misalnya jangan di 2 jam lu bangun. Katanya nih coba kawan-kawan mungkin ada yang tahu ya. Pastinya gimana di kedokteran. Katanya kalau di jam-jam yang genapnya itu, posisi lu tuh lagi deep sleep. Lu lagi nyenyak. Jadi kalau lu bangun di situ badan lu capek. Jadi ngerasa kayak kadang-kadang mungkin karena ngerasa bangun kok gak seger ya. Iya, jadi badan lu capek. Tapi kalau lu tidur pas di ganjil-ganjil ini, bangunnya pas ganjil ya, di 1 jam lah, di 3 jam, di 5 jam lu bangun segar gitu. Bisa jadi. Gue sih sejauh ini udah ngelakuin ya, gue kalau nggak tidur di 9 jam, di 11 jam gue tidur. Buset. 11 jam. Gue tidur di 3 jam kalau nggak 5 jam sih. Tapi gue udah ngerasain sih memang bangunnya ya nggak capek. So far sih yang gue rasain gitu, nggak tahu itu cuma sugesti. Iya. Karena gue tahu. Atau udah kebiasaan mungkin ya. Mungkin juga. Tapi mungkin ada. Tubuh itu udah adaptasi. Tapi mungkin juga ada penjelasan ilmiah di balik itu lah. Ya, bisa jadi sih. Tolong bantu komentar teman-teman kalau ada yang ini. Iya, baik lagi. Iya. Korbanin waktu kan. Mau kan kita harus ngorbanin waktu kan. Jadi lu nggak bisa expect lu tetap kerja 8 sampai 5 terus jam-jam yang lain tuh nggak berubah, tapi lu bisa ngejar passion lu tuh nggak bisa. Nggak bisa ya. Mau nggak mau lu harus ada yang korbanin. Jadi misalnya kayak gini nih, logik gua nih, lu kerja dari jam 8 sampai jam 5, nanti jam 6 sampai jam 9 gitu misalnya lu kayak ngurusin bisnis online lu lah gitu. Atau mau family time dulu mungkin, yang udah punya family kan. Iya, jadi setelah itu biasanya tidur. Jangan tidur. Ya. Kerjain dulu passion lu, kayak tadi lu pengen ngurusin bisnis segala macam. Kalau lu tuh kan lebih ke arah konten kreator atau kayak kita nih sekarang nih, kita baru mulai podcast malam-malam gini, gelap. Iya, ini tuh kalau teman-teman boleh tahu, kita tuh syuting tuh jam 12, jam 1. Iya. Nanti selesai tuh jam 2. So far sih belum ada tetangga yang marah aja nih. So far sih enggak. Iya, tetangga kita jauh-jauh sih. Ini rumah jauh-jauh, kita di tengah-tengah somewhere gitu. Tetangganya tuh jauh-jauh. Untungnya itulah. Ya, tapi so far oke lah. Memang itu ada butuh pengorbanan. Iya, kayak gini kan harusnya kita ada butuh pengorbanan. Mungkin biasanya kita tidur, cuman kan waktu kita komit, kita bikin podcast untuk upskill kita nih. Benar. Ya, jadi ya udah kita ambil waktu-waktu jam segini karena kita fokus di weekend, di family time. Iya. Ya, jadi kita harus ngorbanin waktu kita kerja ini kan. Waktu istirahat kita di hari kerja ya kan. Karena memang balik lagi kan karena kita udah punya tanggung jawab, jangan sampai ngejar passion itu jadi apa namanya tadi? Jadi nggak bertanggung jawab. Iya, jadi meninggalkan kewajiban. Iya, melalaikan tanggung jawab kita. Jangan sampai kayak gitu juga kan. Benar. Kita lebih memilih mengorbankan waktu istirahat kita lah ya. Iya. Karena itu satu-satunya waktu personal kita. Yes, yang bisa kita pakai buat ini. Yang tidak merugikan orang lain gitu kan. Benar. Oke, waktu pokoknya ya itu pasti jadi korban sih, karena sedikit demi sedikit nanti lama-lama kita bisa jadi full time mungkin di sini kan. Iya, karena untungnya kita mengobatkan waktu personal kita, contohnya waktu tidur kita, pasti ada feedbacknya yang kita dapat. Contohnya skill kita pasti naik. Kayak kita nih buat podcast nih berdua. Seenggak-enggaknya walaupun podcast kita masih awal. Kita udah mulai terbiasa ngomong di depan kamera. Bener, ini yang gue rasain. Iya kan. Terus kedua, kita udah mulai bisa mencari topik selanjutnya nih. Iya kan.
Iya. Maksudnya kita bisa apa ya? Nyambungin gitu Iya, ya. brainstorming itu lebih Iya. mudah gitu loh. Iya. Kalau di awal-awal dulu Kita bikin apa ya? Kita Iya. podcast mau ngapain ya? Apa yang mau kita bahas ya? kan sebel kan. Iya. Orang mau bikin podcast ditanyanya mau podcast apa? Iya, sekarang tuh udah kayak ngalir aja gitu. Iya. Malah kalau sekarang ya topik kita banyak banget gitu. Iya, Jadi kayak udah kebanyakan ya menurut gue itu bagus jadi wawasan kita lebih luas. Iya, jadi maksudnya udah terbiasa berarti kan ada skill yang meningkat kan. Iya. Gitu. Jadi Berarti ini salah satu tips untuk mengembangkan kalau lo mau kerja tapi ada passion juga lah ya. iya benar, maksudnya kalau lu Upskill dulu. upskill dulu karena Iya. kan balik lagi. Hmm. Kalau lu pengen ngerjain passion lu terus pengen dapat duit, otomatis lu butuh skill dong. Iya. Awal-awal kan pasti semua orang nggak ada Benar. skill kan. Semua dagang tuh ada skillnya. Iya, skill dagang apalagi dagang. kan. Iya kan, benar-benar. Skill marketing lebih susah lagi. Nah, kalau di awal-awal ya bagusnya kayak gini, lu jadi Pelan-pelan. iya, sambilan aja gitu Iya, lu. tapi konsistensi. Tapi harus konsisten. Iya. Itu kuncinya sih. Iya, jangan lu karena ngerasa nggak ada hasilnya gitu, lu tinggalin gitu. Iya. Jangan. Konsisten. Karena Hmm. yang namanya skill Hmm. walaupun di contoh lu bikin podcast kita bikin Ah. podcast nih. Podcast kita nggak laku walaupun Viewernya sebenarnya- masih sedikit iya, gitu misalnya ya. walaupun nanti bakalan gede sih. Oh pasti, ya kan? gua percaya. Kita tinggal tunggu momentum Iya. aja. Iya. Let's say dia Iya. kan nggak laku. Kita harus positive thinking. Nah. Kalau misalnya nggak laku, Let's say, ya, misalnya nggak laku gitu. Misalnya nggak laku podcastnya, terus ada satu titik kita berdua udah jenuh sama podcastnya, tapi kan skill komunikasi kita kan nggak hilang. Skill komunikasi, skill mungkin ngedit video lu, Betul, setup alat-alat ini, benar. Setup kamera, studio segala macem, Iya. itu kan nggak hilang, Nggak hilang. dan bisa dipakai bahkan di bisa dipakai tempat lain. di ya tempat kan? lain yang Iya. mungkin lebih bisa menghasilkan ya kan? Benar. Jadi skill itu nggak hilang. Emang kita harus upskill dulu. sih. Benar. Iya. Jadi istilahnya nggak rugi lah. Nggak. Meluangkan waktu personal buat ngembangin skill tuh nggak ada Iya. ruginya. Daripada lu punya waktu luang tapi melakukan hal-hal yang nggak guna gitu ya. Betul. Karena Betul. banyak sih teman-teman gue juga yang di waktu-waktu luang dia malah sekedar scroll TikTok. Iya. Atau bahkan ada yang lebih parah sekarang tuh ada yang main sesuatu yang nggak baik itu kan. Judul. Judul. Gua tahu banget ini. Gua sebel banget sih temen gue banyak yang kenapa sih gue bilang masih main-main ginian gitu loh, dan itu kayaknya ya itu nggak usah lah. Jadi baiknya kalau punya waktu luang upskill apa aja. Betul. Hmm. Betul. Sesimpelnya deh nonton YouTube kita. Iya. Iya, ini upskill gue yakin menjadi pembelajaran buat teman-teman yang lain juga. Karena podcast kita selalu membagikan ilmu bermanfaat. Ilmu bermanfaat, bukan cuman omong kosong. Betul. Bukan cuman cerita-cerita. Dan kita tidak ada judgement kan di sini. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Iya. Semuanya punya jalan Semua masing-masing. punya jalan masing-masing. Mana yang kita jalanin Iya. dan kita share lah. Kita gitu share. kan. Ini kita share ke teman-teman buat pembelajaran buat teman-teman Betul, juga. betul. Ya kan. Terus ada tips lagi nggak lu? Kalau tadi kan tipsnya upskill buat ngejalanin passion sama punya gaji sebelum nyemplung full time di passion lo. Iya. Tips selanjutnya ada nggak? Ada, tetap walaupun kita ngejalanin passion, kita harus punya ada goalnya, Oh, ada set. Iya. ada setnya. Contoh kayak gua nih bikin podcast kayak gini, Hmm. tetap harus ada set goalnya. Kalau enggak ngejalanin passionnya bakalan nggak teratur, nggak Iya. berantakan gitu loh, nggak ada arahnya. Kalau lu udah set goal, misalnya lu pengen buat podcast, Hmm. mungkin 2 tahun ke depan lu arahin podcast ini buat jadi pendapatan utama lu. Berarti kan lu harus set nih. Iya. Nah, apa yang lu perlu lakuin Benar. selama 2 tahun ini? Planning Iya, ya. harus ada planningnya sih gitu. Iya, nggak sekedar lu ngejalanin aja gitu. Nggak sekedar kita ngejalanin aja, walaupun pas kita Iya. lagi ngejalanin ya kita enjoy, enjoy. tapi jangan sampai lupa kita ada goalnya. Benar. Goal itu yang membuat kita semangat untuk mencapai Iya. goal itu. Iya. Jadi memang harus dijadiin alasan si Benar. goal ini buat jadiin penyemangat kita lah ngejalanin Yes. passion kita. Jangan sampai cuma seneng-seneng aja akhir-akhirnya
akhirnya malah jadi buang-buang waktu. Ada juga yang kayak gitu kan, contoh misalnya kemarin gue pengen nyoba jadi fotografer gitu kan, gue belum tahu tuh teknik-teknik dasarnya jadi fotografer, tapi gue bawa kamera kemana-mana, Iya. cuma buang-buang tenaga, Nggak ada hasilnya nggak ya. ada Ya, hasilnya. lu harus pelajarin dulu. Iya, gitu. jadi kan emang harus ada step-stepnya Iya, kan, benar, gitu loh. benar. Dan Jadi- salahnya juga itu karena gue nggak nyiapin step-step itu, apa yang harus dipelajarin dulu, Oh. apa yang harus dibuat dulu gitu loh. Nggak jelas gitu, cuma foto. Ya udah. Ya udah. Iya. Pas lu lihat hasilnya ternyata nggak sesuai ekspektasi lu gitu kok loh. beda sama yang di Iya. YouTube. karena ya skillnya belum ada dan Iya. itu harus dipelajarin ya kan. Harus tetap Gitu. dibuat goalnya mau kayak gimana. Nah, harus ada goalnya ya. Nah, jangan cuma seneng-seneng aja. Iya, jadi harus ya pelajarin juga. Jadi sebenarnya passion itu bisa dipelajarin ya, bukan cuman kayak oh ini passion gua ditemuin gitu. Passion gua itu- nemu passion gua nih. Nah, Tapi ternyata lu udah passion, harus lu pelajarin juga kan. iya, pasti. Passion itu kan memang mungkin nggak semua orang tahu. Kayak kita udah pernah ngomongin kan. Nggak semua orang tahu passion dia apa, dia perlu cari. Pas udah ketemu pun belum tentu dia bisa ngelakuin passion Langsung itu. bisa, ya, belum Iya, langsung bisa. tetap harus belajar. Sama kayak si musisi tadi juga, Iya. ya, dia pelatihan segala macam, pelajarin ini itu. Kan nggak ada orang bayi baru lahir bisa main gitar. Bener, nggak ada. Walaupun misalnya dia ada bakat, Walaupun dia passionnya main gitar mungkin dia Iya, besarnya ya, tapi iya. kan dia nggak dari bayi langsung bisa main gitar. dia harus mempelajari itu dulu. Iya, tetap harus belajar dulu, harus ada skillnya yang perlu dipelajarin, Bener. Setuju, itu gue setuju sih. ya kan? Pelajarin dulu. Jadi nggak langsung instan lah, walaupun itu passion lu. Intinya sih sebenarnya, walaupun lu ngejalanin passion lu, jangan lupa lu punya tujuannya, buat tujuan akhirnya apa nih passion lu, terus juga ada skill yang perlu dilatih buat nyampe tujuan itu, Yes. walaupun lu ngejalanin passion lu. Iya. Jadi ya passion itu juga harus dipelajari, teman-teman. Bukan sekedar gua suka ini, gua jalanin aja gitu yang lu kayak nggak ada goalnya, nggak bisa juga. Itu. Buang-buang waktu. Buang-buang waktu aja. Buang-buang waktu. Karena kan passion yang kita omongin di sini tadi kan passion yang kalau bisa menghasilkan juga dia. Betul. Iya, bukan sekedar passion aja gitu. Benar-benar. Tapi kita nggak bisa. Bukan nggak bisa. Intinya di podcast ini kita nggak ada ngejudge. No judgment di sini ya. Ya, kita nggak ada ngejudge orang yang ngejar passion itu walaupun ekonominya kurang, salah nggak juga. Enggak juga. Mungkin Semua memang orang pilihan dia itu. punya jalan masing-masing sih, lebih ke arah sana sih. Iya. Atau memang orang yang memang kerja walaupun tertekan, Oh. tapi dia nggak lari dari kerjaan itu, kita juga nggak bisa ngejudge juga. Nggak bisa, dan itu ya kalau lu udah memenuhi kewajiban lu udah bisa mencukupi kebutuhan lu ya no judgment sih itu. Iya. Jadi nggak salah juga walaupun ternyata itu bukan passionnya. Nanti suatu hari pasti passionnya ketemu gitu loh. Yang kayak gue lakuin sekarang, gue kerja sampai di titik tertentu, gue nggak mau kerja lagi, gue mau ngejalanin passion gue yang bisa menghasilkan. Karena semua orang ya punya pilihan masing-masing kan. Ya benar. Jadi kita nggak berhak nyalahin ini salah ini bener nggak. Iya, nggak ada yang salah, nggak ada yang Iya. nggak ada yang benar. Semua benar, Semua nggak ada benar. yang salah. Iya. No judgment lah. Iya, kita nggak bisa arahin orang harus ngejar passionnya, nggak juga. Ya, kalau mereka enjoy Kalau enjoy ya benar. jadi budak korporat. Kita mau balik lagi nonton podcast sebelumnya jadi budak korporat. Karena bahkan ya kadang gue percaya, karena kan dari waktu ke waktu orang tuh berubah. Mungkin gue juga memang ternyata passion gue nantinya budak korporat. Kerja memang gue mau kerja aja di korporat gitu sampai gue pensiun sampai selesai gitu. Lu posisinya kerjaan lu sesuai passion sih sekarang. Tapi kan gue ada passion lain juga gitu loh. Iya. Oh, mungkin yang salah ya, salah orang yang kerja nggak sesuai passion, tapi dia tiap hari tuh ngeluh sama kerjaannya. Iya. Dia ngeluh sama kerjaannya tiap hari,
karena kerjaannya nggak sesuai passion, tapi dia nggak ada mau perubahan. Ada ya orang. Ada. Nggak, maksud gua ada orang yang di zaman sekarang nyari kerja susah dia ngeluh lagi. Itu dia. Ada. Ada ya? Jadi ada orang yang kerja stres, dia ngeluh nggak sesuai passionnya dia kerjaan, tapi nggak ada perubahan yang dia lakuin. Contoh dia nggak ada meluangkan waktu nyari passion segala macam, ngeluh doang, itu yang salah. Oh. Itu memang harus dijudge itu orang kayak gitu. Bukannya bersyukur ya Iya. kan? Bukannya bersyukur, harus Mau nggak mau ya lu harus meluangkan waktu lah nyari passion lu. karena mungkin dia belum ketemu kali sama passionnya. Enggak, kalau belum ketemu berarti dia udah meluangkan waktu dong. Ini orang-orang yang Oh. dia bahkan nggak mau meluangkan waktu, Iya. jadi cuma ngeluh, tidur, besok ngeluh lagi. Iya, menjalankan Itu aja. meluangkan menggunakan waktu luang dia dengan sia-sia. Iya, Nah, itu yang harus dijudge gitu. Iya, udah meluangkan waktu dengan sia-sia, dia main itu lagi. Itu wah itu memperlu dijatuh. Judul lagi. Kita mau kurang ajar sih itu ya. Jadi kita ngomong judul-judul naik gak ya video kita? Kayaknya harus ditit gitu nih Bang. Iya, jangan deh. Jangan sampai nanti kita dianggap mempromosikan itu, kita nggak boleh. Itu sesuatu yang harus dihindari gitu. Betul, ya. betul. Tapi Udah. boleh juga gak sih? Next, mungkin nanti Uh-huh. kita bahas kayak gituan deh. Judul sebagai penghasilan enggak bisa. Gua nggak percaya iya. Tapi ada temen lu kayak gitu. Gua ada sih. Jadi side job. Bu teman gue. Nggak ada. Nggak ada. Ini Nggak ada. nggak bagus. Ya, jangan. Nggak bagus. Oke, berarti udah ya bahasan kita. Oke, summary yang bisa kita tarik apa nih? Intinya yang kita bisa tarik dari kesimpulannya dari podcast kita kali ini, antara passion dan gaji besar tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Lu mau ngejar passion sambil kerja boleh. Atau lu mau ngejar passion lu aja walaupun penghasilan lu pas-pasan boleh juga. Betul. Atau lu mau gaji besar tapi passion lu nggak ada ya boleh juga gitu kan. Tapi jangan ngeluh. Intinya kalau pengen ngejar passion jangan sampai melalaikan kewajiban. Ya. Dan kalau pengen ngelakuin yang gaji besar nggak sesuai passion, jangan ngeluh aja. Jangan ngeluh juga. Iya. Iya, Bener. harus fair dong kedua-duanya. Ada lagi yang dia bukan passionnya tapi dia jalanin tapi dia nggak punya gaji. Itu juga jangan. Kebangetan banget. Iya, gua ada contohnya, gua nggak berani ngomong aja di sini. Iya, karena itu bukan bener-bener yang bukan bidang gua untuk gua ngomongin. Itu udah pindah kantor dah kayak gitu. Iya, itu salah sih menurut gua. Lo Pindah kerjaan lo kalau kayak gitu. iya, itu nggak Udah usah. bukan passion, gajinya nggak ada, udah pindah kerjaan. Iya, bukan passion, gaji nggak ada, kewajiban lalai. Iya kan, udahlah, jangan kayak gitu, jangan. Jadi kita udah hampir sejam kali ngobrol soal passion gaji ini ya. Oke. Jadi salah satunya tadi yang udah si Said sebutin itu summary-nya ya nggak ada yang salah. Betul. Nggak ada yang salah, jalanin aja. Tapi kita bisa kasih saran, coba temukan passionnya. Luangkan waktu kalian. Luangkan waktu untuk mencari passion itu, karena itu akan membuat hidup lebih berwarna ya kan. Iya. Nggak bosen, Nggak bosen, nggak jenuh. nggak jenuh. Lo jadi punya goal di Iya. situ. Terus juga waktu luang nggak terbuang sia-sia. Iya, dimanfaatkan sebaik-baiknya. Hidup cuma satu kali, ya kan. Betul. Waktu kita di dunia ini sebentar. Wanjay. Berat banget. Berat. Udah mau udahan aja berat banget. Iya, baru serius berat banget. Nah, itu bukan bidang gua nggak bisa ngomongin kayak gitu. Oke, langsung closing. Iya, jadi jangan lupa teman-teman follow, subscribe, komen, kasih review-review yang mendukung di komen, share ke teman-teman yang lain kalau dirasa konten ini bermanfaat. Tapi gue yakin bermanfaat sih, ya kan? Boleh juga komentar, jangan lupa sesuai dengan tema kita hari ini. Iya, lu Lebih ke arah yang ngejar passion dari awal atau lu merintis gaji buat nyari gaji besar dulu baru ngejar passion. benar. Tulis di kolom komentar. Tulis di kolom komentar. Terus, gua mau nambahin sedikit di episode kita kali ini. Kalau lu ngerasa kerjaan lu tuh lebih hidup, atau ternyata lu kerjaan lu sekarang cuma buat bertahan, DM kita, kirim email. Email kan kita ada di deskripsi ya. Oke. Terus nanti bisa kita bicarain di episode kita selanjutnya untuk bahan share ke teman-teman.
Oh, ceritain pengalaman ya. Iya, pengalaman. Boleh. Boleh email atau email DM direct message ke kita. Iya, tapi email ya, jangan di komentar, nanti semua orang lihat. Benar. Terus Terus pengalaman pribadi, jangan sampai dilihat sama semua orang. iya, nanti kita akan buat anonymous. Iya, kita ceritakan kita anonymous ya ceritakan. pasti. Tapi kalau dia ternyata mau ditulis namanya boleh juga. Dia bilang, Oh iya, betul. nggak Tergantung apa-apa bang, persetujuan. bacain aja namanya. Iya nggak masalah. Kita, Boleh. kita oke aja. Oke, ada teaser nggak? Teaser episode selanjutnya ya. Yes. Kayak kita masih menarik ngomongin tentang dunia kerja nih. Apalagi kalau bener, udah berapa lama kita nih? Udah hampir sejam sih Wih, kita udah ngomong. sejam lebih Iya. ya sini udah. Kayaknya sebenarnya masih banyak yang mau kita omongin, cuman ya dibatasi waktu sih, iya kan. Kayak kita bakalan lanjut ngomongin ini lagi ya. Tentang pekerjaan ya, profesionalitas ini ya. Iya, betul. Jadi selanjutnya kira-kira apa yang mau kita bahas nih? Ada teaser? Gue pengen ngebahas tentang fokus ke kerja karyawan, Hah? ngomongin pilihan kerja work from home, hybrid, atau full di kantor. Menarik. Ini topik yang lagi hot Iya. karena ada yang emang suka di kantor. Karena ada yang suka kerja di kantor, Heeh. ada yang nyari hybrid. Iya. Jadi maksudnya ya setengah-setengah lah, kadang Iya. dia di rumah, kadang di Kadang di kantor. kantor, Ada yang nyari full. Gua from home. pokoknya mau full WFH di rumah. Remote ya Remote. kerjanya. Menarik. Oke. Ini akan menjadi, kita coba ya. Kita gali ini lebih dalam di Yes. episode kita selanjutnya. Oke. Segitu aja Segitu untuk aja. podcast kita kali ini. Gua Gua Dias Putra. Gua Kembara. Selamat sampai tujuan. Bye bye. Bye.